في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 9 tahun tinggal di Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Beliau baru mengumumkan kepada para sahabatnya akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Para sahabat menyambut pengumuman Nabi Muhammad itu dengan begitu antusias. Mereka beramai-ramai mempersiapkan diri untuk ikut haji bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka jadilah tahun itu, tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad bersama para sahabatnya melaksanakan ibadah haji. Haji yang dilakukan Nabi Muhammad itu kemudian dikenal dengan Haji Wada. Haji pertama dan haji terakhir yang pernah dilakukan Nabi Muhammad sepanjang hidupnya. Karena pada musim haji berikutnya, Nabi Muhammad SAW sudah tiada. Lalu, apa yang membuat Nabi Muhammad baru melakukan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah? Mengapa beliau tidak menunaikan rukun Islam kelima itu pada tahun-tahun sebelumnya? Sebetulnya, keinginan Nabi Muhammad SAW untuk berhaji sudah sejak tahun ke-9 Hijriah. Saat itu, setelah kembali ke Madinah dari pertempuran Tabuk pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengumumkan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji. Namun, beliau kemudian mengurungkan niatnya karena pada saat itu masih ada orang musyrik yang tawaf di Ka'bah dengan keadaan telanjang. Nabi Muhammad SAW dengan tegas menyatakan bahwa selama prinsip itu masih ada, maka dirinya tidak akan menunaikan ibadah haji. Orang-orang musyrik melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Sungguh, aku tidak akan melakukan ibadah haji sampai tidak ada hal seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW, seperti dikutip dalam buku The Great Episode of Muhammad SAW. Di samping itu, bacaan dan doa yang mereka lafadzkan dalam ibadah haji mengandung kemusyrikan yang nyata. Misalnya ketika membaca talbiyah, mereka mengucapkan yang artinya, "Kuperkenankan panggilanmu, tiada sekutu bagimu kecuali milikmu yang engkau miliki, dan dia tidak memiliki kuasa." Merujuk pada buku Sirah Nabi dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih, situasi dan kondisi yang belum kondusif seperti itulah yang membuat Nabi Muhammad enggan melakukan ibadah haji. Di samping itu, menurut pendapat sementara ulama, Nabi Muhammad SAW baru haji pada tahun ke-10 Hijriah, karena baru tahun itulah turun kewajiban melaksanakan ibadah haji. Namun, demikian keadaan semacam itu tidak membuat Nabi Muhammad melarang para sahabatnya untuk berhaji. Pada tahun ke-9 itu, beliau mengutus Sayyidina Abu Bakar menjadi Amir Al-Hajj, memimpin rombongan umat Islam dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan haji. Setelah Sayyidina Abu Bakar dan rombongannya berangkat, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran Surat At-Taubah yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian antara dirinya dengan kaum musyrik Mekah. Nabi Muhammad SAW lantas mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib pergi ke Mekah. Misinya adalah untuk mengumumkan pembatalan perjanjian Nabi Muhammad sesuai dengan wahyu yang baru saja turun kepada semua pihak, terutama kaum musyrik Mekah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertemu dengan rombongan Sayyidina Abu Bakar di sebuah wilayah yang bernama Zir al-Halifah.
Mereka kemudian menuju ke Mekah secara bersama-sama. Sayyidina Abu Bakar masih tetap menjadi Amir Al-Hajj, sementara Sayyidina Ali berposisi sebagai utusan khusus Nabi yang bertugas menyampaikan wahyu yang baru saja turun itu. Pada tanggal 9 atau 10 Dzulhijjah tahun ke-9 Hijriah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan pesan Nabi Muhammad kepada kaum musyrik yang tengah melaksanakan ibadah haji. Atas nama Nabi Muhammad, Sayyidina Ali menegaskan bahwa orang-orang musyrik tidak boleh lagi melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya. Mereka juga tidak diperkenankan lagi untuk melaksanakan tawaf dalam keadaan telanjang. Dia juga menyatakan siapapun yang menjalin perjanjian dengan Nabi Muhammad, maka itu sudah terakhir. Ditetapkan 4 bulan sejak saat itu bagi semua orang untuk kembali ke kampung halamannya dan memperoleh jaminan keamanan. Setelah masa itu berlalu, maka tidak ada lagi perjanjian dan tidak ada lagi jaminan keamanan, kecuali siapa yang mempunyai ikatan perjanjian dengan Nabi yang berlaku sampai masanya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah mendengar pengumuman dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin melanjutkan ibadah haji sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Sementara kaum musyrik melakukan haji sesuai dengan adat kebiasaannya. Mereka kemudian kembali ke tempat asalnya setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Haji Wada adalah haji pertama dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji Wada terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Haji Wada disebut juga sebagai haji perpisahan karena hal tersebut terjadi 3 bulan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan melakukan ibadah haji, maka seluruh umat Islam berdatangan ke Madinah agar bisa menunaikan ibadah haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercatat dalam sejarah bahwa lebih dari 100.000 umat Islam mengikuti Haji Wada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di momen itulah Rasulullah memberikan contoh yang sempurna tata cara berhaji. Lalu Haji Wada adalah momen yang begitu mengharukan dan membahagiakan untuk umat Islam. Karena di momen inilah Rasulullah memberikan tanda-tanda kesempurnaan dan tanda-tanda kesempurnaan tentang agama Islam dan juga tanda-tanda kepulangannya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan menyampaikan beberapa pesan terakhir dalam khutbahnya Rasulullah di Arafah secara lengkap tercantum dalam Sunan Abi Dawud. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisam, dalam khutbah itu Rasulullah menyampaikan berbagai ketetapan Allah dan kesempurnaan dalam ajaran agama Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.